Untuk yang soal 1 sampai 10 sudah saya bahas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru nonton yang video ini, bisa lihat di part yang 1 sebelumnya. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 11. Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? A. Membenarkan kesimpulan itu, ini jelas enggak. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga orang tidak beradab. Bisa jadi. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut. Ini enggak. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Ini bisa jadi. Jadi kita diminta pandangan kita terhadap bahwa sifat kasar itu sebenarnya dipengaruhi oleh ras ataukah tidak. Karena ini kan pembahasannya adalah sifat kasar dipengaruhi oleh ras. Nah, ada dua opsi yang kita centang ya. Yang pertama, ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak baik. Ini bisa jadi. Dan juga do, pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Jawaban yang lebih tepat adalah do. Ya, kenapa do? Karena memang udah jelas bahwa baik buruk seseorang itu ya pengaruh terbesarnya bukan ras. Jadi pengaruh terbesar adalah didikan orang tua atau pola asuhnya dan lingkungan masyarakatnya. Ras apapun kalau berada di masyarakat yang tepat dan lingkungan yang tepat, dia pasti akan menjadi orang yang tepat juga dan sebaliknya. Jadi untuk argumen yang tepat untuk merespon persoalan ini adalah do. Kita lanjut untuk soal yang ke-12. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah, kita ada dua persoalan, satu harus merevisi, yang kedua harus melaksanakan tugas ya. A. Bekerja semampunya saja. Ada kata semampunya saja, ini berarti bekerjanya awur-awuran, jelas enggak. B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas-sekilas saja, awur-awuran, jelas enggak. C. Memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bisa jadi. Do. Menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Ada pesimistis di sini, jelas enggak. E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan, bisa jadi. Nah, ada dua opsi yang kita centang dan jawaban yang paling tepat adalah E. Karena di sini kita mengerjakan kedua-duanya. Yang B enggak, karena di sini hanya menyebutkan memperbaiki bukan B ya, tapi C. Yang C ini dia memperbaiki RPP saja yang disebutkan, tapi tidak menjelaskan untuk pekerjaan yang kunjungan lapangan. Nah, yang ini membahas keduanya, mulai dari memperbaiki RPP dan juga kunjungan lapangan. Jawabannya adalah E. Lanjut untuk soal nomor 13. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Oh, ini pernah terjadi juga di satuan sekolah saya. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia, bisa jadi. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut. Ini jelas enggak, ini karena privacy, jadi nggak perlu kita ceritakan. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa, ini enggak. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti ini jelas juga enggak, ada pembiaran. Ini sorry ya, saya silang. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada ini enggak. Ini yang kita centang satu, jadi udah jelas jawabannya adalah A. Jadi kita harus menjaga rahasia, karena kan peserta didik memilih kita sebagai orang yang dia curhati, berarti kan kita adalah orang pilihan dan orang yang dia percayai untuk
mendengarkan cerita dia dan menjaga cerita dia gitu. Jadi ya ceritanya harus kita simpan, kita jaga, dan kita berusaha untuk membantu dia. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 14. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolah. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Ini juga ada di sekolah saya. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Enggak. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk bimbingan belajarnya, ini juga enggak. C. Mencarikan pekerjaan, bagi ini juga jelas enggak, tidak menyelesaikan masalah pendidikan ya. D. Menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Bisa jadi E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar masuknya. Ini juga bisa benar. Dari dua opsi ini udah jelas dari uraian redaksinya, jawaban yang paling tepat adalah E. Karena kita semua bekerja sama secara menyeluruh antara guru, kemudian orang tua juga. Jawabannya adalah E untuk nomor 14. Kita lanjut. Nomor 15. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Yes, ini juga terjadi. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan sanksi dan dengan menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan. Bisa jadi antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Bisa jadi C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Bisa jadi diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Bisa jadi meminta pulang. Nah, ini enggak. Ada 4 opsi yang bisa jadi ya. Ini saya coba centang-centang yang kemungkinan ada di pikiran teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat mana? Yang paling tepat adalah yang C. Nah, kenapa yang C? Kok enggak yang lain? Misalnya kayak yang D, diberikan sanksi yang sama. Ini jelas enggak ya, karena guru dan siswa itu beda, sanksinya juga ya beda. Mereka harus dapat sanksi, tapi sanksi bentuknya beda karena ya beda intinya. Kemudian yang B, antara guru dan siswa sebenarnya salah jika datang terlambat ya, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Ini bisa benar, tapi yang paling lengkap yang C. Kenapa yang C? Karena yang C ada bahasa diplomatisnya, kayak ini ya, menghukum siswa yang terlambat, udah jelas bagian dari sanksi. Memberikan pembinaan, nah ada kata pembinaan ini kan bahasa halus ya, kata lain dari sanksi atau menghukum. Nah, ini lebih enak redaksinya, jadi jawabannya C. Kenapa enggak menyusun aturan sanksi dengan menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan? Karena ya sanksi itu ya harus segera dilaksanakan, dan ini bahasanya sanksi kurang tepat, karena kalau untuk guru yang lebih tepat adalah pembinaan bukan sanksi ya. Jadi istilah diplomatis istilahnya. Jadi jawaban yang paling tepat secara redaktur atau redaksi adalah yang C.